Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Yusufiansa dari Elektro Unjani 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisika 2 mengenai GGL, induksi, dan induktansi. Nah, pada bab sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai magnet di sekitaran arus listrik. Nah, pada bab sekarang saya akan menjelaskan kebalikannya, yaitu kelistrikan dapat dihasilkan oleh peristiwa kemagnetan. Yang pertama yaitu flux magnetik. Sebelum kita masuk ke topiknya, bagaimana peristiwa kemagnetan dapat dihasilkan kelistrikan, mari kita definisikan flux berikut ini dengan menggunakan gambar. Jika dalam suatu ruang terdapat medan magnet, jumlah arus gaya yang menembus permukaan dengan luas tertentu bisa berbeda-beda, tergantung pada kuat medan magnet dan sudut antara medan magnet dengan vektor permukaan. Flux magnet mengukur jumlah garis gaya yang menembus suatu permukaan. Flux magnet didefinisikan sebagai berikut. Jika pada permukaan besarnya medan magnet konstan, maka kita mendapatkan persamaan seperti berikut ini. Dan jika pada permukaan antara B vektor dan dA selalu konstan, maka cos theta dapat dikeluarkan dari integral dan diperoleh persamaan. Nah, yang selanjutnya yaitu hukum Faraday. Fenomena memproduksi kelistrikan dari peristiwa kemagnetan diterangkan oleh hukum Faraday. Hukum ini menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan flux dalam suatu loop, maka dihasilkan gaya gerak listrik. Induksi yang berbanding lurus dengan laju perubahan flux. Nah, pada gambar yang telah saya tunjukkan, ketika bata magnet didorong mendekati kumparan, maka kuat medan magnet yang ada dalam rongga kumparan bertambah. Akibat flux magnet yang dikandung kumparan bertambah yang mengakibatkan munculnya gigi induksi. Ini direpresentasikan oleh adanya arus yang diukur oleh ampermeter. Ketika bidang magnet didiamkan, maka tidak ada perubahan kuat medan magnet dalam rongga kumpar. Akibatnya, flux yang dikandung kumparan tidak berubah sehingga tidak ada GGL, induksi yang muncul. Dan yang ketiga, ketika bata magnet ditarik keluar dari kumparan, maka kuat medan magnet yang ada dalam rongga kumparan berkurang. Akibatnya, flux magnet yang dikandung kumparan berkurang sehingga muncul GGL induksi. Ini direpresentasikan oleh adanya arus yang diukur oleh ampermeter. Secara matematik, hukum tersebut dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut ini. Sini ya. Nah, yang selanjutnya yaitu dinamo. Dinamo, kita sering menjumpai dinamo pada sepeda. Dinamo digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Pada sepeda, energi listrik yang dihasilkan digunakan untuk menyalakan lampu sepeda. Dinamo terdiri dari sebuah kumparan yang bergerak dalam medan magnet tetap. Di bagian luar dinamo ada bagian yang dapat disentuh atau dilepaskan dari roda sepeda. Bagian tersebut berhubungan dengan kumparan di dalam dinamo. Ketika bagian ini disentuh ke roda sepeda, maka bagian tersebut berputar mengikuti putaran roda sepeda sehingga kumparan di dalam dinamo berputar. Akibatnya, flux yang dikandung kumparan Perubahan flux tersebut menghasilkan GGL induksi yang pada akhirnya mengalir arus ke lampu dan lampu akhirnya menyala. Kumparan X, Y, W, X dapat berputar dalam medan magnet tetap. Panjang sisi-sisi kumparan adalah A dan B. Akibat putaran, maka luas panjang kumparan yang tegak lurus. Medan magnet berubah-ubah
sehingga terjadi perubahan flux yang dikandung kumparan tersebut. Luas kumparan adalah A sama dengan AB. Akibat berputar kumparan, maka proyeksi luas kumparan dalam arah tegak lurus medan magnet hanya A sama dengan AB sin theta. Dengan demikian, flux magnet yang dikandung kumparan tiap saat adalah sama dengan BAB sin theta. Jika jumlah lilitan pada kumparan dinamo adalah N, maka GGL induksi yang dihasilkan kumparan dinamo menjadi persamaan yang saya tunjukkan ini. Tampak bahwa GGL yang dihasilkan dinamo berubah secara sinusoidal, merupakan fungsi sinus atau kosinus. Selanjutnya yaitu induksi. Sekarang bayangkan kita memiliki sebuah solenoid. Jika solenoid tersebut dialiri arus searah, maka beda potensial antara dua ujung solenoid hampir nol karena beda tegangan sama dengan perkalian arus dan hambatan solenoid. Solenoid hanya berupa kawat konduktor, sehingga hambatan listrik antara dua ujung solenoid hampir nol. Tetapi jika solenoid dialiri arus yang diubah-ubah terhadap waktu, maka sifat solenoid akan berubah. Ketika arus berubah-ubah terhadap waktu, maka kuat medan magnet di dalam solenoid berubah-ubah. Karena luas penampang solenoid tetap, maka flux magnet yang dikandung solenoid berupa terhadap waktu. Berdasarkan hukum Faraday, maka solenoid menghasilkan GGL induksi. Dengan demikian, ketika dialiri arus bolak-balik, maka muncul tegangan antara dua ujung solenoid. Tegangan ini tidak muncul ketika solenoid dialiri arus searah. Berapa besar GGL induksi antara dua ujung solenoid tersebut? Mari kita analisa ya. Dari gambar berikut, berdasarkan hukum Faraday, GGL induksi yang dihasilkan solenoid adalah seperti persamaan yang saya tunjukkan, dengan N adalah jumlah kumparan solenoid. Tampak bahwa GGL induksi yang dihasilkan berbanding lurus dengan laju perubahan arus. Untuk arus yang konstan, arus DC, maka DI atau DT sama dengan 0, sehingga GGL induksi yang dihasilkan 0. GGL induksi hanya ada jika arus yang mengalir berubah-ubah terhadap waktu, sehingga DL dan DT tidak 0. Pada gambar yang saya tunjukkan di samping saya ini, pada saat antara 0 sampai A, arus yang mengalir pada solenoid makin besar sehingga DL atau DT positif. Akibatnya arus induksi yang dihasilkan seharga negatif. Laju perubahan arus yang diberikan pada solenoid, kemiringan kurva arus makin kecil sehingga arus induksi yang dihasilkan makin kecil dan menjadi 0. Pada titik A, ketika kemiringan kurva arus yang diberikan adalah 0. Yang kedua, antara A sampai B, arus yang diberikan pada solenoid makin kecil dan perubahan secara linear. Dengan demikian, DL atau DT sehingga konstan negatif. Akibatnya, arus induksi yang dihasilkan seharga konstan positif. Dan yang ketiga adalah antara B sampai C, arus yang diberikan pada solenoid konstan sehingga DL dan DT sama dengan 0. Akibatnya arus induksi yang dihasilkan juga 0. Dan yang keempat, yang terakhir adalah pada saat T lebih besar dibanding C,
Arus yang diberikan pada solenoid naik secara linear. Akibatnya, dl atau dt seharga positif dan konstan. Dengan demikian, arus induksi yang dihasilkan seharga konstan negatif. Induktansi diri. Kita mendefinisikan besaran yang bernama induktansi diri L yang memenuhi hubungan mu sama dengan min L dl per dt. Dengan membandingkan persamaan yang tadi saya sebutkan, kita memperoleh bentuk induksi diri adalah L sama dengan N mu 0 N A. Jika F adalah panjang solenoid, maka kita dapat menulis N kecil sama dengan N besar per L. Dengan demikian, kita memperoleh bentuk lain, ungkapan induksi diri sehingga L sama dengan N kuadrat mu 0 kali A per L. Selanjutnya yaitu transformator. Transformator yang sering disingkat menjadi trafo adalah alat listrik yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik menjadi besar atau menjadi kecil dari tegangan semula. Tegangan yang dapat diubah oleh trafo hanya tegangan yang berubah-ubah terhadap waktu, misalkan tegangan bolak-balik. Trafo memiliki dua kumparan. Yang pertama, kumparan primer berada di bagian input, tegangan listrik masuk ke dalam trafo. Dan yang kedua, kumparan sekunder berada di bagian output trafo, tetapi tegangan listrik hanya mengubah kedua dari trafo. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.